Kalau mau makan sukun, jangan lupa makan kedondong. Kalau mau hidup rukun, jangan lupa tolong menolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan, serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Alhamdulillah kali ini aku bisa share aktivitas lagi ya. Dan ini tuh adalah lanjutan dari video aku yang sebelumnya, yang aku belanja mingguan ke pasar. Nah ini setelah sampai di rumah aku tuh mau food prep. Dan pastikan sebelum food prep seduh kopi dulu. Biar apa ya, biar semangat aja nanti pas food prepnya. Nah ini aku udah keluarin semua belanjaan aku ya teman-teman. Pokoknya di sini tuh kalau misalnya udah di hari aku belanja mingguan, itu aku ngerasa beneran deh teman-teman sibuk banget gitu ya. Perasaannya teman-teman gak nyangka aja gitu, tiba-tiba udah sore aja rasanya gitu ya. Kayak bener-bener gimana ya, kayak bener-bener kekurangan jam gitu loh, kekurangan waktu gitu loh teman-teman buat melakukan aktivitas. Karena apa? Karena ngerasa saking banyaknya kerjaan hari ini. Nah kebetulan hari ini tuh Pak suami tuh nggak di rumah teman-teman. Walaupun biasanya sih kalau pas hari aku food prep, Pak suami kan ada di rumah. Nah hari ini tuh Pak suami itu lagi pergi keluar teman-teman. Pak suami itu lagi pergi untuk nyari kerikil gitu sama uak atau pamannya Pak suami. Nah kemarin itu banyak banget yang nanya, uak itu apa sih Bun? Katanya gitu ya. Nah teman-teman, kalau misalnya di tempatnya Pak suami ini adalah uak itu adalah saudara perempuan dari saudara perempuan, maksudnya saudara laki-laki dari ibu gitu ya. Jadi itu manggilnya uak. Nah teman-teman, kalau misalnya di kampung aku di daerah Minang itu kalau misalnya uak itu sama dengan mama atau pam atau om lah gitu ya teman-teman, om. Jadi kalau misalnya saudara dari ibu aku atau dari mama aku, mau abangnya mau adiknya gitu ya, yang penting saudara laki-lakinya itu aku panggilnya itu mama teman-teman. Jadi kalau misalnya di Minang itu kan bilangnya itu mama ya. Untuk panggilan om gitu teman-teman, itu adalah panggilannya mama. Nah kalau di sini itu panggilannya uak teman-teman gitu ya. Jadi untuk kalian itu yang mungkin bertanya-tanya itu uak itu siapa? Nah itu dia ya, saudara laki-laki dari ibu mertua aku gitu ya teman-teman. Oke deh teman-teman, lanjut dulu ya ke videonya lagi. Nah ini aku lagi ngupas-ngupasin jengkol. Jengkol ini Masya Allah harganya tuh lagi mehong ya, lagi mahal. Harganya tuh 20 ribuan untuk 1 kilonya. Jadi tadi aku belinya tuh sedikit aja nih, kalian bisa lihat sendiri. Aku beli tuh cuma 10 ribu. Ini aku pilih yang agak kecilan ya tadi jengkolnya, yang harga 18 ribu gitu sekilo. Jadi aku belinya 10 ribu gitu ya, berarti setengah kilo lebih sedikit gitu. Kalau misalnya harga jengkol itu mahal ya teman-teman, belinya itu ya sedikit aja, yang penting ada gitu ya, daripada nggak ada sama sekali. Jadi yang ini pun yang beli 10 ribu ini tuh juga udah bisa ya buat 2 kali masak gitu ya teman-teman. Karena kan ini tuh juga lumayan banyak gitu ya. Kalau misalnya nggak dibelah-belah dia itu bakal kelihatan sedikit, tapi kalau udah dibelah-belah itu kayaknya lebih kelihatan banyak gitu. Nah lanjut di sini tuh aku mau metik-metikin cempokak, atau aku tuh sering sebutnya itu rimbang, atau juga dari kalian tuh sering bilang ini tuh terung pipit ya, atau terong pipit gitu ya teman-teman. Pokoknya inilah ya, aku tuh memang lagi kepengen banget gitu teman-teman bikin gulai daun ubi tumbuk gitu ya. Cuman ya gitu deh, daun ubinya tuh nggak ada, yang di dekat rumah itu lagi nggak ada berpucuk gitu ya. Nggak tahu deh nanti tuh kapan bisa bikinnya gitu ya, karena harus nyari daun ubinya dulu atau nyari daun singkongnya dulu. Enaknya itu kalau misalnya bikin daun ubi tumbuk itu, daun singkong yang dipakai itulah daun singkong yang jari-jari itu loh teman-teman, yang dia itu panjang-panjang gitu. Nah itu tuh enak banget loh kalau misalnya dibikin daun gulai ubi tumbuk. Nah ini dia temennya untuk si gulai daun singkong itu ya teman-teman, daun gulai ubi tumbuk itu ya, yaitu adalah kecombrang ya teman-teman. Kecombrang nggak sih namanya ini di tempat kalian? Nah ini aku beli 2 biji aja sih yang ukuran kecil ya, buat tambah-tambahan aja gitu ya. Dan di sini aku juga ada beli pete teman-teman, dan di sini tuh petenya itu beberapa tuh ada yang yang nggak bagus gitu loh teman-teman. Cuman pas dibelah gitu ya, ya masih bagus gitu ya. Cuman ya gitu deh teman-teman, ada ulatnya gitu sedikit, dan beneran deh ulat itu bener-bener bikin aku ngeri banget. Cuman ya karena memang nggak banyak, jadi ya udahlah ya nggak apa-apa gitu ya, ulatnya aku buang gitu karena kan sayang ya teman-teman. Kalau misalnya petinya itu dibuang, ya udah dibersihin aja bagian dalamnya, ulatnya dibuang dan dibersihin kayak gitu ya, masih bisa kok dipakai. Karena kan memang kalau misalnya pete ya kayak gitu ya teman-teman.
Oh iya teman-teman semuanya, kalian lagi pada ngapain nih pas lagi nonton video aku? Adakah yang sama yang lagi beres belanjaan juga, mungkin pas lagi food prep juga, atau mungkin lagi masak, atau mungkin lagi nyantai-nyantai gitu ya? Boleh kalian tulis di kolom komentar ya teman-teman. Kalian itu lagi ngapain sewaktu kalian lagi nonton video aku ini? Aku tuh seneng banget gitu ya teman-teman kalau misalnya bacain komen dari teman-teman ya, walaupun kadang balasnya itu beneran deh susah banget gitu teman-teman nyari waktunya. Aku tuh bener-bener mengharapkan kebesaran hati teman-teman gitu ya. Semoga teman-teman itu tuh nggak marah gitu ya kalau misalnya komen itu balasan aku tuh lama gitu teman-teman. Karena ya gitu teman-teman, aku itu kan tinggalnya di pedesaan. Terkadang di siang hari itu tuh untuk jaringan itu kurang stabil teman-teman. Jadi kalau misalnya aku balas-balasin komen di siang hari itu buat ngirim satu komen aja balasan komen itu lama banget muter-muternya gitu ya. Jadi kadang kalau misalnya di siang hari aku ada waktu yang agak longgar, aku tuh usahain buat ngedit dulu ya teman-teman, buat ngedit video dulu sama istirahat. Karena beneran deh teman-teman, semenjak aku ngonten itu badanku itu bener-bener sering banget capek gitu ya. Karena mungkin kayak sering kurang tidur, sering kurang istirahat kayak gitu kan. Jadi ya wajar kalau misalnya badan sering capek. Jadinya kalau misalnya pas ada waktu yang senggang di siang hari, aku tuh usahain buat tidur siang. Jadi kadang itu memang bener-bener kayak ngerasa kurang waktu gitu ya, kurang sempet gitu buat balas-balasin komen. Cuman aku bakal usahain sih teman-teman buat balasin komen-komennya ke teman-teman ya, walaupun gak aku balasin setidaknya aku baca dan aku kasih lope-lope gitu ya teman-teman. Untuk teman-teman yang mungkin pengen nanya-nanya gitu ya sama aku, biar mungkin kayak lebih jelas aku ngejawabnya, itu mungkin teman-teman itu bisa langsung DM aku di Instagram, atau boleh japri aku di WA atau di WhatsApp aku yang udah aku sematkan di deskripsi box aku ya. Jadi kalian tuh bisa WA aku aja. Misalnya nih ada yang pengen ditanyain gitu ya, daripada di kolom komentar kadang aku kan jawabnya suka lama gitu ya teman-teman. Jadi mending kalian langsung WA aja atau kalian DM aja di Instagram. Nah teman-teman boleh juga kalian itu chat aku atau messenger aku ya di Facebook. Kemarin itu ada yang nanya, Bunda Twin nama Facebooknya apa katanya gitu ya. Nama Facebook aku itu Bunda Dina Hasnah Kumbang teman-teman. Cuman aku juga punya halaman Facebook atau fanspage, itu namanya itu Bunda Twin. Jadi kalian cari aja Bunda Twin. Nah itu harusnya sih nemu gitu ya untuk fanspage atau halaman Facebook aku. Jadi sebenarnya aku tuh pengen banget teman-teman mengembangkan untuk dunia sosmed aku tuh lebih luas gitu ya, kayak aktif di Instagram, di fanspage Facebook gitu ya. Cuman beneran untuk bagi waktunya itu masih belum terlalu bisa banget. Apalagi dengan kondisi yang sekarang anak itu bener-bener makin aktif banget teman-teman. Jadi kadang itu ya dalam sehari aku tuh cuma bisa bikin video itu satu gitu loh teman-teman, karena anak-anak itu sering banget rewel gitu ya. Kadang itu mereka tuh main berdua tiba-tiba ntar ada yang nangis rewel, jadi aku kadang nggak bisa buat konsen bikin video. Jadi kalau misalnya pas lagi ada masa-masanya nih anak-anak itu rewel, aku nggak bisa bikin video itu dalam sehari 2 kali, ya nggak apa-apa. Aku tetap akan upload sehari itu 2 kali, karena kan alhamdulillah aku tuh ada stok video. Itulah gunanya teman-teman, kita itu punya stok video. Jadi di saat ada kondisi atau keadaan tertentu yang nggak memungkinkan kita buat bikin video kita tetap bisa tayang gitu ya. Kayak aku di saat anak-anak rewel yang dalam sehari kadang aku tuh cuma bisa bikin 1 video, tapi videoku tetap bisa tayang dalam sehari itu 2 kali, karena alhamdulillah aku punya stok video. Pokoknya di saat anak-anak itu lagi anteng, aku benar-benar memanfaatkan banget waktu aku buat bikin stok konten ya teman-teman, biar kalau misalnya lagi ada kesibukan atau apa gitu ya, aku tetap bisa upload video. Karena kan memang sekarang ini ya teman-teman, upload video ini atau konten di YouTube itu udah aku jadikan sebagai kerjaan aku gitu ya. Jadi kalau misalnya kita kerja itu kan kalau bisa kan setiap hari ya teman-teman, biar uangnya itu lancar gitu kan. Jadi aku tuh benar-benar harus ngusahain setiap hari itu bikin konten. Kalau nggak bisa 2 kali ya paling nggak dalam hari itu ada yang dibikin konten gitu ya. Ya walaupun cuma 1 video gitu ya nggak apa-apa, yang penting ada. Pokoknya aku tuh yakin ya teman-teman, kalau misalnya yang namanya nyari uang itu nggak ada yang mudah gitu ya. Begitu juga dengan kita ngonten gitu ya teman-teman. Walaupun mungkin kesannya tuh orang yang ngonten itu tuh sepele ya teman-teman, kayak ya mungkin kerjanya nggak susah ini segala macam. Sebenarnya enggak ya teman-teman, ngonten itu menurut aku lumayan susah juga. Belum lagi waktu kita itu terkuras banyak habis gitu ya teman-teman. Jadi banyak sih sebenarnya teman-teman yang kita korbankan demi konten gitu ya, waktu gitu. Terus juga jam istirahat lah buat ngedit segala
segala macam gitu ya. Cuman kadang orang menilainya itu tuh kayak terlalu sepele gitu dengan kerjaan kita. Tapi ya sudahlah, biarkan saja. Karena bagaimanapun kita, orang itu hanya akan tetap bisa menilai ya teman-teman. Yang ngejalanin kan cuman kita, ya udah biarkan saja orang-orang menilai sesuai dengan apa yang mereka lihat aja. Karena yang sesungguhnya yang tahu itu bagaimana keadaan yang sebenar-benarnya itu kan cuma kita gitu ya. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa, dijalani aja. Aku tuh banyak banget loh teman-teman, kadang itu yang dibilang orang, ya ampun kamu tuh enak banget sih ya, cuman di rumah aja gitu ya, cuman bikin-bikin video doang, malah bisa gajian gitu ya. Aku bilang alhamdulillah, karena apa ya, memang sih teman-teman aku cuman di rumah doang, cuman bikin video doang gitu ya. Yang mereka lihat mungkin cuman itu, tapi banyak sih sebenarnya hal-hal lain yang kita itu udah korbankan, kita usahain buat konten gitu ya. Cuman ya kadang rasa apa ya, perjuangan kita, rasa sakit kita, kesakitan kita, kepayahan kita, kesusahan kita itu kadang nggak perlu untuk kita jelaskan ke orang-orang. Biarkan saja mereka itu melihat senangnya kita aja. Nah teman-teman, balik dulu lah ya ke videonya. Ya ampun, udah kemana aja gitu ya teman-teman videonya, udah kemana aja cerita aku ya. Nah di sini aku lagi pindahin bawang merah ke raknya. Terus ini ada bawang putih. Sebenarnya stok bawang putih itu masih ada ya teman-teman. Sebenarnya sih kalau menurut aku pribadi itu masih banyak loh stoknya, karena kan aku nggak selalu ya pakai bawang putih kalau masak. Cuman ya nggak apa-apa, tadi aku sengaja beli karena kan aku mau bikin bakwan gitu ya. Kalau misalnya bikin bakwan itu kan kadang itu bawang putihnya memang dipakainya itu agak rada banyak gitu ya. Jadi ya udah aku stok aja bawang putih. Siapa tahu nanti tuh mau bikin-bikin bakwan kayak gitu. Seperti biasa kalau bawang putih, ya Allah kok jadi malah ngomongin bakwan. Jadi kalau misalnya bawang putih itu memang selalu aku preteli gitu ya teman-teman, biar apa ya, biar dia itu juga tetap kering gitu loh teman-teman. Terus juga pas mau dipakai itu enak gitu. Dan ini juga jahe sama kunyit aku pindahin juga. Dan tara, alhamdulillah udah beres saja nih food prep aku hari ini. Ini dia hasil food prep aku hari ini ya teman-teman. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah seneng dan bahagia banget rasanya, stok aku udah kembali aman lagi. Nah ini ya teman-teman untuk belanjaan aku hari ini ya. Pokoknya ini tuh insya Allah cukup buat 1 minggu ke depan. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Pokoknya disyukuri aja ya, berapapun yang kita dapatin hari ini. Nah teman-teman, di sini aku itu mau jelasin aja secara singkat ya teman-teman untuk harga-harganya. Di sini tuh ada pete harganya tuh 15.000 ya tadi aku belinya, cempokak 2.000, kecombrang 3.000. Terus ada ikan teri aku belinya itu 15.000 ya teman-teman. Dapatnya itu kayak dikit banget gitu ya. Terus juga ada kol aku belinya di sayur serba 2.000-an, bunga kol juga 2.000, jagung juga itu 2.000 ya teman-teman. Terus juga sawi hijau kayak gini tuh harganya juga 2.000. Nah ini ayam aku belinya itu dengan harga 20.000 ya. Itu tuh ayamnya itu separuhan gitu ya teman-teman. Terus ini jengkol harganya itu 10.000. Dan ini ada cabai rawit harganya itu tuh juga 10.000 rupiah. Dan ini ada tempe harganya itu 5.000. Dapatnya itu sebanyak itu ya. Terus ada daun bawang 2.000 rupiah. Dan juga tomat ini juga 2.000 rupiah. Serta ini juga ada wortel 2.000 rupiah juga. Dan ada cabai hijau atau cabai muda atau kami orang Minang bilangnya lado mudo, itu harganya 5.000. Dan ini ada cabai merah harganya itu 10.000. Dan ada semangka teman-teman 5.000. Terus itu ada bawang merah harganya itu 10.000 setengah kilo. Dan bawang putih itu harganya itu 2.000. Terus 3.000 deng. Terus juga jahe sama kunyit itu harganya 3.000. Alhamdulillah ya. Untuk total belanjaan aku kali ini itu adalah 130.000 rupiah. Nah ini aku pindahin dulu ya untuk bawangnya itu, maksudnya rak bawangnya ke tempatnya lagi. Lanjut di sini tuh aku mau tata-tata nih teman-teman untuk food containernya. Belanjaan aku ini semua ke dalam kulkas ya. Biar apa ya, biar lega dan juga biar kerjaan aku tuh beres ya teman-teman. Pokoknya kalau misalnya habis food prep ya jangan ditunda-tunda deh buat diberesin ya teman-teman. Karena kalau udah ditunda bakalan mager gitu ya. Jadi mendingan di awal-awal kayak gini tuh langsung diberesin, biar kerjaan juga itu lebih cepat gitu ya buat beresnya. Nah ini semangkanya aku simpen dulu ya di kulkas karena di sini tuh posisinya anak-anak tuh lagi tidur. Karena sebenarnya tadi pas aku food prep itu tuh udah jam tidur siang anak-anak, jadi aku jeda dulu food prepnya, aku tuh lanjut buat nidurin anak-anak. Kadang seperti itulah ya teman-teman, sebenarnya semua itu nggak berjalan dengan mulus, cuman ya udahlah ya, nggak perlu di videoin semuanya gitu ya, jadi biar kayak lebih nyambung gitu. Oke teman-teman, di sini aku lanjut ya buat makan sate. Nah ini tuh karena memang udah siang banget ya teman-teman, aku tuh udah
lapar dan juga ini tuh udah jamnya makan siang gitu. Jadi ya udah aku mau sarapan dulu. Makan siang, maksudnya makan siang itu pakai sate. Jadi nanti setelah aku makan sate itu bakalan lanjut lagi ke kerjaan yang berikutnya ya teman-teman. Masya Allah ya, kerjaan itu kalau udah di hari pasar, Masya Allah rasanya itu banyak banget kerjaannya gitu ya. Jadi harus butuh butuh makan yang banyak biar lebih semangat juga ya. Nah di sini tuh aku makan satenya itu ditemenin keripik dong pastinya, karena memang dimakan pakai kuah sate. Keripik ini tuh bener-bener enak banget rasanya teman-teman. Oke deh teman-teman semuanya, terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah ngikutin aktivitas aku hari ini ya. Dari awal aku bongkar belanjaan sampai aku food prep dan juga udah aku tatain semuanya ke dalam kulkas. Semoga apa yang aku share hari ini bisa menginspirasi kalian dan juga bisa sedikit memotivasi dan juga bisa menghibur ya. Sampai ketemu lagi teman-teman semuanya di video aku yang selanjutnya yang akan tayang dalam 1 hari 2 kali setiap jam 9 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa ya untuk di subscribe dulu. Sampai ketemu lagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.